Pakai kopiah kali ya sesekali ya. Boleh. Kalau begini Nanti seolah-olah pas Idul Adha. iya itu ada ya. Lebih rambutku lebih tua daripada rambut Pak Haji Iwan. Lebih tebal Pak Haji Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Cegah. Ketemu lagi dengan kita Dua Halu. Hindari, antisipasi, laporkan penyalahgunaan. Tetap ada semangat nih Bang ya. Semangat terus. Oke, selamat bergabung dengan kita di YouTube channel BNN Prokaltim. Ya. Kali ini kita akan menghadirkan sesuatu yang tentu berkaitan dengan BNN Bang. Ya. Kemarin sebenarnya kita sudah Sempat kita bahas Ya. di episode 3. tiga Ya. betul, ya. Kali itu kita bahas tentang rehabilitasi Bang ya. Ya. Nah, kali ini kita juga akan membahas rehabilitasi dengan narasumber yang berbeda. Ya, mungkin perbedaannya kalau yang di episode 3 itu kan kita banyak membicarakan mengenai rehab yang bisa kita lakukan di lingkungan BNN. Oke. Nah, kali ini kita mau ambil topik lain yaitu rehab ternyata bisa dilakukan juga oleh mitra BNN. Oh, gitu. Nggak oke. cuman kita gitu. Nggak hanya BNN sendiri ya? Ini? Betul. Oke. Kalau kita dengar juga kan rehab juga banyak yang swasta. Oke. Tapi ini kita mau ambil sisi lain yang kira-kira ada kaitannya dengan BNN. Oke. Nanti bagaimana pembahasannya kita langsung ke narasumber bintang tamu kita. Oke, kita perkenalkan dulu, beliau adalah Haji Iwan Setiawan, Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Prokaltim. Selamat datang Pak Haji Iwan. Datang, Pak. Selamat petang. Terima kasih Pak sudah datang ke YouTube channel BNN Prokaltim. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Bang ya. Ya. Ya, beliau merupakan salah satu pejabat yang cukup penting. Ya. Ya. Ya tidak kalah penting sama kita maksudnya Bang. Baik, kita mau bahas terkait dengan ini Bang. Yang Abang singgung terkait dengan rehabilitasi yang dilaksanakan masyarakat. Kalau kita bisa bilang sih rehabilitasi berbasis masyarakat. Ya, RBM ya. RBM. Ya, nah sebenarnya yang kita mau tanya apa sih Pak? Apa sih itu, Pak? RBM itu apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi RBM ini adalah kebijakan baru Ya. dari Badan Narkotika Nasional, ingin memberdayakan stakeholder komponen masyarakat yang ada di desa atau kelurahan agar mereka ikut terlibat di dalam proses rehabilitasi itu sendiri. Karena walaupun bagaimana juga yang namanya pecandu itu yang tahu di mana itu pecandu adalah masyarakat itu sendiri. Ya. Oke. Ya, jadi ini kita kembangkan, kita bekerja sama dengan kelurahan, kita kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan potensi-potensi kepemudaan yang ada di kelurahan dan desa. Oke, yang menjadi apa? Ibaratnya menjadi pionir lah atau Penggerak. penggerak di RBM ini sebenarnya siapa sih, Pak? Agen pemulihan. Oh, nah, oke. sebutannya agen pemulihan. Agen pemulihan. Siap. Jadi agen pemulihan itu bisa saja dari mereka-mereka mantan pecandu. Dalam tanda kutip dia sudah mengikuti program rehabilitasi berkelanjutan. Baik itu rehabilitasi yang pelayan rehabilitasi rawat jalan, rawat inap ya sesuai dengan ketentuan di rehabilitasi itu sendiri, dan dia juga telah mengikuti program yang namanya pasca rehabilitasi. Oh, pasca rehab ikut juga berarti. Harus wajib, Oh, karena iya. memang tanpa program pasca rehabilitasi baik itu yang intensif maupun reguler itu tidak akan berhasil. Iya. Dia mengikuti proses yang namanya rehabilitasi berkesinambungan. Oke. Jadi itu bisa menjadi AP, kemudian dia ya, termasuk anggota Karang Taruna, Oke. termasuk kader Posyandu, termasuk kader-kader PKK. Itu bisa menjadi agen pemulihan tadi, Pak ya? Iya. Kalau agen Dengan persyaratan mereka mendapat Nah, iya. persetujuan dari kepala desa atau kelurahan setempat. Iya, Karena kalau yang mengetahui AP itu kan Pak Lurah, iya betul. ya kan.
termasuk kepala desa juga mengetahui mereka hanya mereka yang tahu. Kalau secara ininya Pak, jadi agen pemulihan ini apakah ada klasifikasinya, apakah ada kualifikasinya, kriterianya tuh seperti apa Pak? Yang jelas dia merasa mempunyai kepedulian dengan lingkungannya, ya, tentang menjadi jembatan pecandu dengan tempat rehabilitasi. Ini sementara ini kan mindset mereka kalau misalnya berhubungan dengan BNN atau tempat rehabilitasi merasa takut. Oke. Seolah-olah merasa istilahnya proses hukum akan menjerat mereka, padahal tidak. Dengan proses ini sebenarnya untuk mempermudah mereka, ya, mendapatkan akses pelayanan rehabilitasi. Dan kita memberdayakan juga atau berkoordinasi dengan pihak puskesmas, ya. Kalau misalkan memang sudah mendapatkan IPWL kepada puskesmas ini, kita fungsikan mereka, karena memang selama ini mereka bukan ini ya, masyarakat belum memanfaatkan puskesmas yang sudah IPWL. Padahal sebenarnya tempat itu mempermudah daripada ke BNN. Kalau mindsetnya takut, mungkin lebih enak ke puskesmas. Kalau dari pendidikannya Pak, apakah ada pendidikan khusus untuk AP ini Pak? Ya jelas, sebelum menjadi AP atau agen pemulihan, kita memberikan semacam edukasi pada mereka. Pelatihan Pak ya? Termasuk pelatihan. Siap. Ya, yang dilaksanakan oleh BNN, ya. Bagaimana cara pendekatan dengan pecandu, kemudian bagaimana mereka akan memberikan pelayanan pada mereka, apakah nanti mendapatkan pelayanan rawat inap, rawat jalan, itu ada programnya tersendiri. Berarti sebenarnya agen pemulihan ini saya tangkap bukan hanya mereka yang ibaratnya dalam tanda kutip mantan penyalahguna narkotik, tetapi juga ada orang-orang yang dalam tanda kutip peduli, peduli dan tergerak, mereka bersatu padu. Nah, untuk membuat rehabilitasi berbasis masyarakatnya, apakah BNN menentukan, Pak, atau masyarakat yang mengajukan? Jadi kita sebenarnya kita tentukan daerah-daerah yang rawan. Daerah rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Ya, jadi kita membuat suatu pemetaan dulu, ya, di kelurahan tersebut, ya. Setelah itu baru kita membuat agen pemulihan. Kalau menurutku sih ini bagusnya dari sisi ini juga Al. Jadi kenapa dibentuk agen pemulihan yang benar-benar di masyarakat? Memang pecandu itu kan seperti tadi yang Pak Iwan bilang, pertama ketakutan dengan BNN mungkin Pak ya. Jadi ragu-ragu, takutnya saya malah betul. Yang kedua mungkin kita juga kurang bisa dipercaya dalam tanda kutip ya. Kalau misalnya kita yang melakukan rehabilitasi, kadang-kadang kan ada stigma, tahu apa, kamu aja makanya nggak pernah, gitu kan. Nah tadi kata Pak Iwan ada juga yang mantan pecandu Pak ya. Nah tentunya kan masyarakat lebih percaya kalau udah ada yang sepenanggungan gitu Pak ya. Melibatkan ya. Kalau saya nangkap sih Bang, ini juga mungkin sebagai rehabilitasi berkelanjutan ya. Setelah direhab, terus diawasi oleh masyarakat sekitar yang bagian dari agen pemulihan tadi. Termasuk jadi support system bagi yang menjalani rehab itu. Betul. Jadi mohon maaf. Siap. Jadi yang kita memanfaatkan potensi yang ada di kelurahan atau desa tersebut menjadi tempat rehabilitasi pecandu. Jadi dari proses pelayanan rehabilitasi rawat jalan, kemudian mengikuti mereka pasca rehabilitasi di daerah tersebut. Jadi bagus juga dalam pandangannya bahwa memang BNN ini kan Indonesia ini kan secara geografis letaknya kepulauan, berjauh-jauhan. Ada BNN-nya pun nggak semuanya bisa terjangkau Pak ya. Masyarakatnya nggak semuanya bisa menjangkau BNN. Makanya dengan ada RBM ini bagus sekali ya, akhirnya bisa seperti kita juga BNNP kan Bang satu, terus BNNK kita di Kaltim hanya baru 3. Iya betul Pak ya. Mungkin dengan salah satu RBM tadi menjangkau untuk kabupaten yang belum ada BNNK. Bagaimana mereka masyarakat yang di perbatasan, bagaimana mereka yang ada di pesisir, bagaimana mereka masyarakat yang ada di pedalaman untuk bisa merasakan rehabilitasi. Merasakan namanya rehabilitasi. Jadi namanya bahaya narkotika tidak hanya di kota saja, tapi kan di 3 aspek tersebut yang saya utarakan. Terus untuk pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat sendiri di Kaltim bagaimana Pak?
ini karena program baru ya, jadi kami pertama kami sudah menyelenggarakan peningkatan kemampuan buat AB itu sendiri, kemudian sudah action. Tapi setelah COVID ini terpaksa actionnya bukan berhenti, tapi melalui virtual. Jadi melalui virtual diawasi oleh petugas yang dari BNNP, khususnya di bidang rehabilitasi. Secara virtual kita lakukan. Walaupun terkendala, tapi kita tetap melakukan semaksimal mungkin, Pak ya. Memberikan pelayanan pada mereka baik AP maupun kepada pecandu. Jadi perjalanan, pelayanan tetap dilakukan, tapi dengan tanda kutip kita harus memakai virtual. Ya mungkin kalau dalam pandemi gini kendalanya itu, Pak. Itu aja. Karena belum bisa bertatap langsung kan, Bang. Jadi kita melalui teknologi ada untuk berkomunikasi. Kalaupun kita bahas tentang kendala, ini kan baru ya, jadi pasti baru. Sebenarnya padahal baru tapi langsung ada kendala, Pak ya. Iya. Tapi kita perlu meyakinkan masyarakat dan sobat cegah juga bahwa memang program ini program yang bagus kalau dilaksanakan nanti secara ideal, Pak ya. Yang mudah-mudahan masyarakat juga bisa menerima, nanti petugas-petugas dari BNN juga bisa menjangkau semuanya. Kalau berhasil berjalan dengan baik, luar biasa sekali, Pak ya. Jadi nanti semoga juga nanti akan jadi sesuatu yang berkembang dengan baik, Bang. Jadi programnya bagus, kalau ditanggapi masyarakat bagus, berjalan dengan bagus, itu lah. Iya. Oke. Ini mungkin juga akan Bang? Berbeda sedikit sih pembahasan kita juga ada mau bahas di luar topik ya. Betul. Jadi dari rehabilitasi kita ada mau bahas sedikit lah. Ya. Terkait dengan sebentar lagi kita akan memperingati Hari Anti Narkotika. Bulan ini tuh bulannya Hani. Ya. Kalau kata orang BNN, ya kan. Hani itu adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Kalau buat istri saya Hani itu sayang, Bang. Jadi Hani akan diperingati pada tanggal 26 Juni. 26 Juni 2020. Seluruh BNN di Indonesia dan seluruh aparat penegak hukum yang menangani narkoba akan memperingati namanya Hani itu tadi. Nah, ada juga yang bilang sebenarnya Hani ini adalah hari ulang tahun BNN. Gitu ada beberapa pendapat begitu kan hari ulang tahun. Tapi kami nggak punya hari lahir, jadi bukan. Sebenarnya peringatan Hari Anti Narkotika. Betul, jadi memperingati hari antinya, Bang ya, dan internasional. Oke, kita kaitan sedikit dengan sebagai Pak Iwan selain sebagai bidang tadi, oleh bidang rehabilitasi juga beliau menjabat sebagai ketua pelaksana kegiatan Hani. Untuk peringatan Hani 2020 di BNNP Kaltim. Betul. Ketuanya saat ini adalah Pak Iwan juga. Iya, jadi kita mungkin agak sedikit bahas juga ya. Betul. Nah, kita mau coba bahas gimana sih untuk persiapan Hani ini sendiri, Pak? Ya. Jadi untuk Hani 2020 kami sudah mempersiapkan konsep penyelenggaraan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi kita nanti punya dua objek yang sama-sama mengikuti siaran secara langsung dengan Bapak Presiden Republik Indonesia pada hari H. Yang pertama untuk kegiatan di kantor Gubernur disaksikan oleh Bapak Gubernur dan Forkopimda serta instansi terkait. Ya. Kemudian di satu sisi kita juga menyelenggarakan di Mako BNNP Kaltim. Yang diikuti oleh seluruh anggota BNN, sama-sama kita menyaksikan siaran langsung dari kegiatan Hani 2020 di Jakarta atau di BNN RI. Oke, berarti peringatan Hani per tahun ini dilaksanakan secara virtual, Pak ya? Secara virtual dan secara sederhana. Ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pak. Iya, Pak. Soalnya kan ini lagi penuh keprihatinan, Pak ya. Dan perlu diketahui bahwa kita mempunyai 3 kegiatan. Yang pertama betul. Pra Hani, kemudian hari peringatannya, kemudian Pasca Hani. Dan ini kalau Pra Hani ini kita bisa berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan tentang P4GM, tapi harus dilakukan secara virtual. Ya. Pendekatan kepada mereka lah tentang program P4GM di masing-masing sektornya. Kemudian pada hari puncak atau hari H-nya ya sama-sama menyaksikan kegiatan Hani tersebut ya, secara langsung oleh Bapak Presiden, dan paskanya juga diisi dengan kegiatan-kegiatan P4GM oleh BNNP Kaltim kepada masyarakat, baik itu bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian rehabilitasi, kemudian pemberantasan. Betul. Oke.
Jadi udah terinci deh, pra, Hani sama pasca Hani udah disiapkan untuk menyebarkan kepada masyarakat. Nah, itu juga berarti sebentar lagi kan peringatan Bang. Berarti persiapannya udah semakin mantap nih Pak ya. Insya Allah ya kami memaksimalkan potensi yang ada di BNNP dengan nantinya pada hari memperingati hari tersebut, baik itu awal Hani, kemudian hari H, kemudian pasca. Betul. Sebenarnya juga ada sesuatu yang beda Bang di Hani karena ada temanya itu Hani 100% sehat. Ya. Oh iya betul. Itu menandakan bahwa kita harus optimis. Iya, apalagi di masa pandemi seperti ini apa. Kaitannya dengan kesehatan. Iya. Supaya masyarakat kita sehat semuanya. Baik itu dari COVID-19 maupun dari penyalahgunaan narkotika. Oke, siap. Mantap. Sama satu lagi nih Al, biasanya itu kalau peringatan Hani itu presiden itu membacakan laporan apa aja kasus-kasus yang menonjol, apa aja prestasi penegak hukum BNN maupun Polri. Menurut saya juga Pak, momentum seperti ini tuh harus menjadi momentum refleksi diri Pak. Benar. Nah, prestasi kita tuh udah gimana sih? Kinerja kita tuh udah gimana sih? Apakah kinerja kita memble? Apakah memang harus gitu? Nanti akhirnya dinilai oleh masyarakat banyak betul, pada saat ini. Betul. Masyarakat menilai ya pekerjaan kita bagaimana. Betul. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Oke. Baik, itu mungkin pembahasan kita terkait dengan rehabilitasi berbasis masyarakat. Begitu juga dengan sedikit pembahasan tentang Hari Anti Narkotika Nasional. Untuk selanjutnya mungkin kita minta closing statement Bang dari Pak Jiwan terkait baik rehabilitasi maupun penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Timur. Baik, silakan Pak. Jadi yang kami harapkan dari bidang kami rehabilitasi adalah supaya memanfaatkan fasilitas rehabilitasi kepada khususnya pecandu atau pecandu narkotika untuk mendapatkan pelayanan. Jadi kita memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat, kepada keluarga, kemudian kepada pecandu itu sendiri untuk memanfaatkan rehabilitasi baik yang ada di masyarakat seperti puskesmas dan rumah sakit maupun yang ada di BNN. Itu harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Jiwan, proses statement luar biasa. Jadi memanfaatkan proses rehabilitasi baik yang berbasis masyarakat maupun fasilitas yang disiapkan. Betul. Oke. Baik, juga terima kasih kami ucapkan buat Pak Jiwan. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sudah datang ke YouTube channel kita Bang sudah meluangkan waktu. Semoga sehat selalu Pak dalam pelaksanaan tugas. Amin. Baik, terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan YouTube channel pada hari ini. Kita juga mengingatkan untuk tidak lupa like, subscribe, dan komen, serta share. Ini penting buat menyampaikan informasi kepada kawan-kawan yang lain. Satu lagi Al, jadi dalam rangka kegiatan Hani ini, dalam Prahani, kemungkinan besar nanti kita ada lomba-lomba. Kita punya konten-konten menarik juga. Gitu. Jadi jangan lupa Sobat Cegah semua yang lagi menonton sekarang, tetap follow kita ya, tetap ikutin semua kegiatan kita. Mudah-mudahan nanti ada hadiah atau ada giveaway yang menarik lah ya. Betul. Kita bisa berikan masyarakat. Iya betul. Jangan lupa nanti setiap informasi akan kita update di media sosial kita. Silakan nanti teman-teman follow Instagram maupun YouTube, Twitter, dan sebagainya lah ya. Friendster. Zaman berapa itu Friendster ya? Luar biasa loh ya. Ya boleh, pokoknya semua media sosial silakan diikuti, nanti kita akan share mengenai informasi perkembangan lomba yang ada. Betul. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah memperhatikan kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah Sobat Cegah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.